Ada satu orang ikhwan kita yang bertanya, Ustaz. Dia bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya sudah ikhtiar ta'aruf berkali-kali. Oke. Tapi masih belum ada tanda-tanda ada wanita menerima saya sebagai calon imamnya. Apa ada hal yang ternyata belum saya ikhtiarkan ya Ustadz? Dia bertanya. Saya kepikiran terus nih Ustadz, apa karena ini saya memang kurang ganteng, kurang gagah, kurang punya duit, kurang menarik di mata wanita ya Ustadz? Gimana ini ya Ustadz? Gimana caranya saya bisa menarik di mata wanita? Nah. Wah. Apa yang disampaikan Mas Teni tadi itu juga kita lihat ya, kan banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman tentang masalah itu. Dan itu memang kendala dan tantangan pada dunia perjombloan dan teman-teman yang masih single. Dan itu bisa dimengerti ya. Tapi bagaimana kalau kita ngeliat angle yang lain dan coba berusaha bermain di level yang berbeda. Ini kan masalahnya adalah para laki-laki cowok gitu ya yang insecure, khawatir jadi Jonas itu ya. Jonas. Jomblo ngenes. Atau belum dapat dan ditolak terus. Itu kan bisa memukul kepercayaan diri seorang laki-laki. Betul. Ketika ditolak oleh wanita. Dan bukan 1-2 kali tadi kan contohnya. Iya, berkali-kali Ustaz. Nah, ya Ustaz. Salah satu obat yang paling menarik dalam masalah ini dan sangat mujarab adalah ganti angle dan bermain di level yang berbeda. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 37 tentang cowok, Mas, tentang laki-laki. Oke. Dan ini penting banget gitu. Kalau kita bisa sebagai laki-laki bisa ngamalin ayat ini, isu itu insya Allah gak akan ada lagi. Oke. Ketika Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Laki-laki kata Allah yang bisnisnya transaksi jual belinya itu tidak melalaikan diri mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat dan membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka hanya takut kepada sebuah hari di mana hati dan mata itu berbolak-balik dan terbelalak, hari kiamat. Ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka hanya takut dengan Allah khususnya pada hari tersebut. Ini profil laki-laki yang tertera dan termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bayangin gak sih bahwa cowok itu seyogianya itu adalah orang-orang yang tidak lalai dengan kehidupan duniawi mereka. Kalau kita lihat tafsir para ulama gitu ya, seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan lain-lain, ini bukan hanya tentang bisnis mereka, ini bukan tentang transaksi mereka, tapi ini berkaitan dengan semua urusan-urusan duniawi mereka. Dan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu nggak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat. Makanya kan ayat sebelumnya tentang masjid gitu loh. Lalu tentang bayar zakat. Dan mereka nggak takut kecuali ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan meresapi ayat ini dan mengamalkan ayat ini, itu otomatis seorang laki-laki atau seorang cowok gitu ya, itu akan memiliki value yang sangat luar biasa. Dan tanpa harus dia pikir ribet-ribet, itu dia akan naik ke sebuah titik dan sebuah level yang sangat tinggi, yang dengan level tinggi itu otomatis semua masalah, semua isu, semua obstacle segala macam yang ada di bawahnya itu clear semua, gitu. Jadi dia nggak khawatir kayak tadi ditolak, dia nggak takut, apalagi sampai terpukul, sampai nggak bisa move on gitu loh. Akhirnya kerjaan kantor terbengkalai, bahkan bukan zikir pagi petang lupa karena ditolaknya
sebelum subuh. Itu sholat subuh tuh berantakan loh. Gitu. Benar, Sholat sebelum subuh. Benar. Alhamdulillah. Apalagi bahasanya diplomatis kan. Ya Allah. Kamu berhak mendapatkan istri yang lebih baik daripada diriku. Itu kan standar yang menyakitkan, Ustaz. Iya. sebelum subuh. Benar, Ustaz. Atau akhi anak habis tahajud kayaknya enggak dulu ya. Dipanggil akhi lagi, Ustaz. Wahai saudaraku gitu, Ustaz. Aku habis istikharah di sepertiga malam terakhir. Aduh. Dan jawabannya enggak. Iya, Ustaz. Iya, itu bisa berantakan semua. Oke. Jadi oleh karena itu yang jadi masalah adalah bukan ditolak. Oke. Kata para ulama ya, kita masih jauh lah. Tapi Yes. kita hanya menyuguhkan apa yang diterangkan oleh para ulama. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah kata Abdullah bin Aun, dzikrun nas. Hati itu mengingat manusia. Oke. Hati ini mengingat sosok, mengingat seorang akhwat atau mengingat seorang wanita dan sebagainya. Itu yang bikin berantakan kita sebagai laki-laki. Dan bukan berarti kita nggak menyayangi para wanita ya. Nanti kita akan bahas sedikit ya tentang baik, masalah Ustaz. ini. Tapi intinya adalah laki-laki sejati adalah laki-laki yang senantiasa mengingat Allah, dan saking fokusnya mereka mengingat Allah, maka segala urusan dunianya nggak akan pernah melalaikan mereka. Jadi Allah selalu dikedepankan. Oke. Allah selalu dikedepankan. Baik. Allah selalu dikedepankan. Dan kalau Allah selalu dikedepankan, Mas Eni dan Abdul Razak, iya, kira-kira urusan dia sengsara apa enggak? Kan nggak mungkin dong. Enggak, gitu Ustaz. loh. Dan termasuk masalah perjodohan dia dan pernikahan dia. Sedangkan Allah mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah-arah yang tidak ia duga-duga gitu loh. Oh. Jadi itu poin. Ya, Jadi ya, seperti misalnya tadi misalnya humoris, kita sepakat lah banyak wanita suka dengan laki-laki yang humoris, yang lucu gitu loh. Ustaz. Terus ada yang suka dengan laki-laki yang banyak harta atau yang atletis, yang romantis. Pembicaraan kita ini bukan untuk menghadang hal-hal tersebut, atau pembicaraan hal kayak kita ini bukan untuk mengatakan hal-hal itu salah. Iya, Ustaz. Tapi hendaknya hal-hal tersebut itu dipayungi dengan payung besar, yaitu bertakwa kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Oke. Karena nggak ada yang sempurna gitu loh. Ada cowok romantis tapi nggak lucu gitu ya. Ada yang lucu tapi bener-bener nggak peka dan bener-bener nggak ada romantisnya masing-masing. Masya Allah. Semua kita punya kekurangan. Ya, Ustaz. Nah, bagaimana agar kekurangan kita itu tetap bisa membuat kita sebagai laki-laki bermanfaat dan bermain di level tinggi, dan bagaimana kekurangan itu membuat kita nggak punya masalah dengan masalah perjodohan, rumah tangga, keluarga itu. Kita butuh pertolongan Allah, Mas dan Rozak. Dan Allah nolong kalau kita bertakwa.